Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena pada kali ini kita belajar menggunakan media online karena situasi yang tidak mendukung karena adanya COVID-19. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Amin. Selesai. Oke, eh, sebelum kita masuk pembelajaran setelah berdoa, Bapak mau ngabsen dulu nih. Kira-kira dari kalian semua ada nggak yang berhalangan hadir pada hari ini? Siapa tahu dari teman-teman kalian ada yang sakit atau izin ya. Maka Bapak absen dulu ya. Oke, di sini total Bapak lihat ada 20 orang. Oke, Andini Swastika hadir. Oke, hadir. Aidil Soleh hadir. Bella Wulandari hadir. Baharudin Wahyu hadir. Devi Adalia sakit. Oke, sebentar Bapak absen sakit dulu. Oke, terus Diandra izin. Oke, Bapak izin dulu. Oke, ada lagi sampai itu Bagus Ardi. Oke, hadir semua ya. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua. Jadi masih bersemangat mengikuti pembelajaran ya. Oke, siap. Nah, sebelum ini kita kan mau belajar sejarah nih, tapi Bapak mau nanya dulu kabar kalian gimana seputar pembelajaran online. Eh, Kalian kan udah belajar online lama, gimana perasaan kalian? Oh, bosen ya? Oke, iya, bosen. Tapi Bapak harap sih kalian walaupun bosen harus tetap semangat ya. Apalagi pelajaran sejarah kita jangan cuma menghafal, tapi kita bisa memaknai arti sejarah yang kita pelajari tersebut. Jadi dalam belajar kita harus tetap semangat ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada yang tahu nggak pelajaran sebelumnya di minggu sebelumnya apa? Oke, benar. Pembelajaran di minggu sebelumnya itu ada peran aktif bangsa Indonesia dalam Perang Dingin. Ada yang tahu ideologi-ideologi yang terbentuk pada masa Perang Dingin? Iya, Bella. Apa? Oke, benar sekali Bella. Jadi pada Perang Dingin pada materi sebelumnya yaitu Perang Dingin terbentuk dua ideologi yaitu ideologi komunisme dan liberal. Nah, selanjutnya, oke kita akan beralih ya kepada materi di sini. Ada yang tahu nggak materi yang kita bahas apa pada pagi kali ini? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada yang tahu. Pada pagi kali ini kita akan membahas mengenai sejarah organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Nah, kita akan membahas dua organisasi nih. Oke, selanjutnya. Nah, pokok pembahasan pada hari ini anak-anak ada pertama yaitu sejarah dan perkembangan dari NATO dan SEATO. Yang kedua ada pengaruh NATO dan SEATO bagi bangsa Indonesia. Ini ada video motivasi kita lihat dulu ya. Oke, selesai. Nah, dari pembelajaran atau video motivasi ini dari teman-teman semua, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa makna dari video tersebut? Oke, Erlan. Iya, benar. Jadi, kita sebagai makhluk sosial ini nggak bisa hidup sendirian, anak-anak. Jadi, antara satu dengan yang lainnya harus saling peduli. Jadi, kita harus saling peduli antara satu sama lain gitu. Karena makhluk sosial itu membutuhkan orang lain nantinya. Nah, oke. Bagus, Erlan. Jadi, selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu sejarah dan perkembangan dari NATO dan SEATO. Nah, gimana sih sejarah awal berdirinya NATO ini?
Coba dibaca Bella. Oke, NATO atau North Atlantic Treaty Organization adalah Pakta Pertahanan Atlantika Utara yang merupakan sebuah organisasi militer antara negara-negara di blok barat. Berdirinya organisasi ini sangat berkaitan dengan munculnya perang dingin dan antara blok barat dan blok timur yang Bapak sebutkan tadi, di mana terdapat ideologi yaitu ideologi liberal dan komunis, teman-teman. Nah, munculnya blok barat dan blok timur ini tidak terlepas dari adanya Perang Dunia II yang memunculkan dua kekuatan adidaya yaitu Uni Soviet dengan ideologi komunis dan Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya atau kapitalis. Nah, sebenarnya apa sih tujuan diadakannya NATO ini? Nah, kita akan membahas selanjutnya yaitu tujuan dibentuknya NATO. Nah, dalam buku sejarah Eropa dari Eropa kuno hingga Eropa modern pada tahun 2012 yang ditulis oleh karya Wahyudi Jaja menyebutkan bahwasanya pembentukan NATO pada awalnya bertujuan untuk membendung pengaruh komunisme di negara-negara kawasan Atlantik Utara, teman-teman. Selain itu, terdapat beberapa tujuan lainnya. Nah, yang pertama yaitu untuk menciptakan situasi aman dan damai di kawasan Atlantik Utara. Nah, karena kan pada Perang Dingin ini terbagi menjadi dua blok, yaitu blok Barat dan blok Timur. Ya, benar. Itu bagus. Nah, yang kedua, yaitu untuk melindungi negara-negara Eropa dan Amerika Utara dari pengaruh komunisme. Jadi, pada Perang Dingin ini, kalau bisa dibilang memang tidak langsung peperangan antar seperti Perang Dunia, tapi di sini lebih kepada perang ideologi antara satu negara dengan negara yang lainnya. Maka mereka membentuk suatu perkumpulan untuk membendung ideologi-ideologi yang ada. Nah, yang ketiga itu berperan aktif dalam upaya penciptaan perdamaian dunia, saling peduli dan membantu permasalahan pertahanan dan keamanan negara anggota NATO. Jelas sampai di sini ada yang bertanyakan? Oke, kalau jelas Bapak lanjutkan ya. Oke, yang kedua ada SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization. Nah, kalau tadi ini adalah beda wilayah lingkupnya regionalnya. Kalau tadi Atlantik Utara, di sini SEATO adalah sebuah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954, di mana terdapat pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada Februari 1955. Hal itu terutama dibuat untuk memblokir perkembangan lebih lanjut komunis di Asia Tenggara. Nah, markas SEATO ini ada di Bangkok atau di negara Thailand. Nah, negara SEATO ini ada Australia, Perancis, Selandia Baru, Thailand, Bangladesh, Filipina, Britania Raya atau Inggris, dan Amerika Serikat tentunya. Oke, selanjutnya tujuan dibentuknya SEATO itu apa sih? Nah, seperti perang dingin sebelumnya, Pak, bahwasanya SEATO maupun NATO ini berfungsi untuk membendung ideologi komunis yang dari eh, dari blok timur tadi ya teman-teman. Nah, jadi antara satu negara dengan negara lainnya saling membantu untuk jika ada pemberontakan ataupun pengaruh-pengaruh ideologi komunis itu bisa dibendung lewat organisasi bernama SEATO ini. Nah, mendung juga memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Oke, selanjutnya kita ada yang bisa menyebutkan nggak kira-kira pengaruh NATO dan SEATO bagi bangsa Indonesia itu apa aja sih kira-kira anak-anak? Ya, apa? Oke, Bella. Ya, benar. Benar, Bapak jelaskan lebih lanjut ya. Jadi, pengaruh NATO dan SEATO bagi Indonesia di sini ada bidang militer nih untuk bangsa Indonesia yaitu adalah sikap netral dan sesuai dengan arah politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Benar kata Bella tadi, kalau misalkan pada bidang militer atau politik Indonesia, Indonesia itu tidak memihak antara blok timur maupun blok barat. Jadi Indonesia itu membentuk suatu organisasi yang bernama Gerakan Non-Blok atau GNB ya, anak-anak. Nah, yang kedua, dengan pelaksanaan politik bebas aktif, Indonesia dapat memposisikan dirinya sebagai subjek dalam menentukan kebijakan politik luar negeri. Dan hingga sekarang, Indonesia masih tetap mempertahankan netralitas dengan tidak bergabung dengan organisasi militer manapun. Karena Indonesia membuat organisasi, masuk kepada organisasi yang bernama Gerakan Non-Blok. Sampai di sini jelas anak-anak? Oke, alhamdulillah kalau ya itu penjelasan dari Bapak seputar
bagaimana sejarahnya, dan awal berdirinya Seato dan NATO, serta pengaruh NATO dan Seato bagi Indonesia. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan seputar pembelajaran yang telah kita lakukan, materi Bapak, atau ingin mengoreksi penjelasan Bapak terlalu cepat? Oke, jadi mengerti semuanya ya? Oke, oke. Kalau misalkan kalian pada mengerti, selanjutnya Bapak ingin menugaskan ya kepada kalian. Sebentar, Bapak kasih di WA dan Bapak tunjukkan dulu seputar lembar kerja untuk kalian semua. Oke, di sini Bapak punya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada eh, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang harus kalian lakukan ya. Di sini Bapak ingin kalian menjawab pertanyaan. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kalian bisa membaca-baca buku atau melihat-lihat literasi di literasi lain atau di buku lain. Di internet juga nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya di sini ada 3, yaitu jelaskan bagaimana. Nah, apa yang kalian ketahui tentang organisasi? Itu apa yang tadi Bapak jelasin. Yang kedua, yaitu sebutin dan jelasin secara singkat sejarah terbentuknya organisasi regional dan global yang kalian ketahui secara lengkap. Nah, lengkap tadi yang Bapak jelasin ada 2, kalau bisa kalian jelasin semuanya secara lengkap dan mendetail ya, anak-anak. Yang ketiga, jelaskan bagaimana pengaruh dari organisasi regional dan global, baik bersifat militer maupun ekonomi terhadap NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kalian sudah menjawab atau mencari jawabannya, nah nggak berlangsung di situ, nggak selesai di situ anak-anak. Jadi di sini ada siswa mengumpulkan tugas. Nah, di sini ada siswa mengumpulkan tugas infografis dengan mengupload ke Google Drive masing-masing dan melalui akun tugas sosial media Instagram. Di sini bisa berbentuk di story Instagram ya dan ngetek Bapak, dan akun Google Drive bisa diakomodir oleh penanggung jawab kelas ya, atau penanggung jawab mata pelajaran sejarah minatan ini ya, penanggung jawab. Nah, udah selesai. Nah, di sini ada guru memilih beberapa siswa untuk menjelaskan infografis yang telah dibuat dan menjelaskan di depan kelas menggunakan proyektor. Nah, di sini Bapak udah ngebuat contoh ya. Tapi ini mah jangan diikutin, ini mah simpelnya Bapak menggunakan Canva gitu. Boleh pakai aplikasi apa aja, Canva boleh, apa aja boleh, sekreatif kalian semua. Nah, Bapak mau ngeliatin bagaimana Bapak yang buat. Nah, di sini jadi anak-anak di sini kalian membuat Canva, habis itu kalian upload di Instagram, di story dan tag akun Bapak. Setelah itu upload ke Google Drive. Nah, nanti Google Drive-nya kasih ke Bapak lagi untuk penilaian ya. Oke, untuk tugas ada yang ingin ditanyakan? Oh, dikumpulinnya hari ini ya. Sekarang jam 7, nanti jam 10 habis kalian istirahat, itu batas pengumpulannya ya. Oke. Tugas untuk kalian selanjutnya itu kalian kan udah ngeliat tadi yang Bapak jelasin dan mendengarkan Bapak jelaskan. Nah, untuk pertemuan sekarang, Bapak harap kalian bisa ngeresum dan ngebuat poin-poin penting apa yang kalian tangkap dari pembelajaran tadi ya. Nah, dan tugas untuk kedepannya atau minggu depan, kalian pelajarin materi selanjutnya, yaitu organisasi seperti WTO dan AFTA ya untuk pertemuan berikutnya. Jelas semuanya? Oke, kalau jelas. Mungkin pembelajaran online yang dapat hari ini Bapak jelaskan eh, hanya materi seputar Seato dan NATO. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini. Jangan luntur semangatnya, jangan goyah, jangan males-malesan karena ingat kita masih diberikan keberuntungan untuk mendapatkan eh, kesempatan belajar karena masih banyak di luar sana yang ingin belajar tapi tidak diberi kesempatan dan kurang beruntung nasibnya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang Bapak sampaikan pada hari ini. Tetap semangat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.